Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cuk akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas 7 tim yang ada di Kota Solo. Nah, Kota Solo ini nggak hanya Persis Solo, tapi masih ada 7 tim. Nah, seperti apa? Bagaimana ceritanya? Siapa saja? Nah, kita saksikan. Karena banyaknya request, saya ACC hari ini. Oke Cuk, pertanyaan yang pertama, sepak bola Kota Solo ini sangat unik sekali ya. Dia meliputi ada 7 tim kabupaten Kota Solo ini. Nggak hanya Solo saja, tapi 7 tim. Nah, ini bagaimana Cuk pendapatmu? Seperti di Eropa ini Cuk. Solo itu terkenal diri dari berbagai kabupaten ya. Nah, kita taunya Solo itu Persis Solo, tapi ternyata Solo itu juga banyak ya klub yang bernaung di wilayah situ. Nah, kalau di Eropa itu seperti Istanbul, Moskow, itu sebuah wilayah yang terdiri dari berbagai administrasi ya. Kalau di sana itu distrik, kalau di sini Mangkarasidenan ya terdiri dari berbagai kabupaten. Ya betul Cuk, sering menyebutnya itu Kota Solo. Nah, Solo ini terdiri dari berbagai wilayah, 7 ya Cuk ya, 7 wilayah seperti ya. Oh ya, berarti seperti di DIY itu ya Cuk ya. Di DIY ada 5, yaitu Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, dan Jogja sendiri dan Sleman. Nah, Kota Solo ini juga punya 7 tim. Ini bagaimana Cuk? Kan nggak hanya di Persis Solo yang berprestasi, tapi 7 tim ini bagaimana kondisinya saat ini? Ya, Solo Raya itu terdiri dari berbagai wilayah. Ada beberapa tim di sini, 7 ya. Tapi emang yang paling bagus itu Persis Solo secara prestasi, secara merek, secara branding ya. Ya selainnya itu mati dalam arti gini, mereka ada di Liga 3 zona Jateng ya, tapi kondisinya gitu-gitu saja, nggak ada perubahan. Nah, kalau prestasi Persis Solo sendiri kan sudah banyak yang tahu ya. Di tahun 2006 era kebangkitannya kembali Persis Solo setelah sekian lama mati suri. Nah itu. Yang kedua ini 7 tim ini kotanya ini mana saja dan klubnya mana saja, tolong disebutkan. 1. PSIK Klaten, 2. Persebi Boyolali, 3. Persiharjo Sukoharjo, 4. Persis Solo sendiri, 5. Persiwi Wonogiri, 6. Persika Karanganyar, 7. PSI Stras Sragen. Wis, ada banyak sekali ya, 7 tim. Ini seperti Eropa itu banyak sekali timnya satu kota. Tapi yang bangkit sayangnya cuman Persis Solo saja. Tapi kalau ini 7 tim bangkit sendiri-sendiri ya keren sekali ya Cuk ya. Ya, kayak London, kayak Istanbul itu berapa klub itu satu. Bahkan London itu klub terbanyak loh di suatu daerah administrasi, kota metropolis ya. Kalau emang Solo ini bukan kota metropolis, tapi emang Solo Raya itu dulu bekas keraton Kasunanan Surakarta, wilayahnya 7 daerah itu. Nanti ketika sudah kemerdekaan RI, diterapkan otonomi daerah, pemekaran daerah, akhirnya ya terjadilah kabupaten-kabupaten itu. Ya betul sekali. Jika kalian sering menyebut Kota Solo itu Surakarta, ini bagaimana kok Kota Solo Surakarta? Itu beda Cuk. Surakarta ya ada sendiri Surakarta. Kalau Kota Solo itu meliputi 7 kabupaten ini. 7 kabupaten ini meliputi Kota Solo. Kalau Surakarta ada sendiri, Klaten ya ada sendiri. Ya kalau Sukoharjo itu ya bisa disebut Kota Solo ya. Orang-orang menyebutnya kalau orang Sukoharjo, saya orang mana? Orang Solo. Nah kayak gitu Cok. Ya bener, kalau orang Klaten itu ke Jakarta itu nyebutnya pasti orang Solo. Mas dari mana Mas? Solo. Orang Wonogiri itu ketika merantau ke Bandung, Jakarta atau di luar Jawa itu pasti nyebutnya orang Solo. Itu Solo itu sebuah nama persatuan. Seperti di luar negeri yang kamu sebutkan tadi ya Cok ya. Ya, di London itu banyak distrik. Nggak hanya London itu sebuah wilayah yang persatuannya. Tapi di situ ada wilayah administratif. Ya kalau di London itu juga ada London Utara. London Utara itu Tottenham dan Arsenal. Terus London Tengah, London Timur itu. Kalau di sini emang nggak ada tengah, timur atau barat, tapi namanya kabupaten. Ada Wonogiri, Sukoharjo, Klaten dan sebagainya.
Nah itu jika kalian sering bingung Solo apa bedanya Solo Klaten, Solo Sukoharjo ini, nah itu. Terus ini potensi dari potensi dari tim-tim tersebut. Oke, saya sebutkan satu dulu. Dari PSIK Klaten. Nah, PSIK Klaten ini gimana, Cuk, potensinya? Ini klub tertua di Solo Raya nomor 2 ya. Ya. Setelah Persis Solo. Persis Solo itu 1923, PSIK Klaten itu 1946. Klub tua ini. Tapi sayangnya terpuruk secara pengelolaan. Ini kan klub amatir ya untuk pembinaan usia muda di Klaten. Di stadionnya itu namanya apa, Cuk? Stadion Klaten. Stadion Klaten itu namanya Trikoyo. Itu lokasinya di tengah-tengah kota Klaten. Tapi sayangnya ya kurang ada pembenahan di situ. Saya kemarin survei di situ itu emang nggak bisa, Cuk, diperlebar atau bagaimana, itu udah mepet banget sama jalan. Kalau mau bangun stadion itu saran saya sih yang masih ada lahan ya di daerah Rawon Jombor. Itu masih ada lahan sepertinya di sana, Cuk. Masih bisa lah. Di sana itu sangat prospek walaupun masih masuk ke dalam, tapi prospeknya di Rawon Jombor keren sekali untuk bangun stadion, Cuk. Ya itu tergantung nanti bupatinya ya. Ya berharapnya sih ada pembangunan fasilitas olahraga untuk meningkatkan prestasi atlet daerah Klaten, terutama sepak bola. Banyak loh pemain-pemain nasional itu dari Klaten. Ya contohnya pemain tim nasional Indonesia, back timnas kita adalah Fahrudin. Nah, Fahrudin itu dulu pemain Madura United ya. Itu ternyata asli Klaten. Luar biasa kan. Bakat-bakat Klaten ternyata sudah mentas di tingkat nasional. Yoi, lanjut lagi yang kedua. Yang kedua ini ada Persebi Boyolali. Ini di daerah Selo ini. Daratan tinggi dingin. Wah, ini kalau berbicara Persebi pasti berbicara stadion baru ya. Keren ini. Bupatinya Pak Seno Samudro ini cinta dengan sepak bola ternyata. Dengan buktinya adalah membangun stadion baru. Non atletik pula. Ya, keren nih. Konsepnya sebenarnya sangat luar biasa. Ini di daerah pariwisata, pegunungan. Ini sore Merapi ya. Pas itu. Daerah Paras. Bupatinya Boyolali ini keren loh menurut saya. Apa ya? Di sana itu kemarin saya survei itu kenapa kok tidak diberi atletik stadionnya. Tak ternyata beliau sudah membangunkan lintasan atletik, Cuk. Untuk sendiri-sendiri. Road race pun ada di sana, lintasan road race, balap ini udah ada di sana Boyolali. Berarti ini keren sekali ya pemanfaatan lahannya. Patut dicontoh ya untuk pemda-pemda di Indonesia ini. Bagaimana membangun fasilitas dan menempatkan cabur pada tempat tertentu. Misalnya gini, Indonesia terkenal atletik dicampur sepak bola, ya kan? Mesti stadionnya kayak oval bentuknya ya, karena di situ ada bola, atletik, lempar lembing. Tapi bagusnya di Boyolali itu Pak Seno itu membangun stadion itu khusus sepak bola. Dia juga membangun khusus lintasan atletik di wilayah yang lain. Kalau di Sukoharjo ini Persiharjo ya, Cuk, ya namanya. Kalau di Sukoharjo ini gimana, Cuk? Potensinya Persiharjo ini. Ini berada di liga berapa dan gimana kondisinya? Persiharjo itu kan terpuruk dalam arti gini, mereka itu stuck di Liga 3 zona provinsi ya. Ya kasihan sekali sih, dengan potensi yang luar biasa ternyata tidak bisa memaksimalkan potensi itu. Padahal di sana banyak loh ya anak mudanya di daerah Sukoharjo kan sekarang mau menjadi kota itu ya di daerah sana. Ini kondisi stadionnya di sana gimana, Cuk? Kondisi stadion juga memprihatinkan ya. Nah, kurang berinovasi untuk bangunannya. Kayak gitu ada aja. Ya saran saya sih mungkin ada pembangunan stadion baru. Demi apa? Demi masyarakatnya. Di daerah Sukoharjo kan sekarang sudah mau menjadi kota. Ini lebih enaknya dibangun di mana, Cuk? Sukoharjo itu keren sekali. Peningkatannya luar biasa ekonominya. Mereka banyak membangun fasilitas publik dan juga investasi di Sukoharjo itu sangat besar sekali, dari pembangunan hotel, pembangunan pabrik-pabrik, itu ekonominya luar biasa. Mungkin kalau stadion baru itu cocoknya emang di daerah Solo Baru atau Patung Jamu. Taulah orang Sukoharjo itu nggak mungkin nggak tahu. Patung Jamu lebih realistis, Cuk, daripada di Solo Baru. Kalau di Solo Baru lebih ke
kota ya sekarang. Di sana banyak hotel-hotel, banyak apartemen, rumah sakit. Itu, Cuk. Terus lanjut lagi ini ke Persis Solo. Nah, Persis Solo ini nggak usah banyak-banyak lah, Cuk. Kita udah bahas di konten-konten kita yang lama. Ini gimana, Cuk? Harusnya ini gimana agar tim-tim lainnya ini bisa bangkit? Ya kuncinya Persis Solo harus naik ke Liga 1 agar bisa memotivasi klub-klub sekitarnya untuk bangkit. Kalau sampai kapanpun di Liga 2 ya nanti kasihan yang wilayah-wilayah sekitarnya, nanti sepak bola juga nggak bisa bangkit, nggak ada motivasi untuk pemain-pemain asli Solo, wilayah Soraya itu juga nggak ada motivasi. Kalau di Persiwi Wonogiri kita lanjut lagi. Ini bagaimana, Cuk? Daerah Wonogiri sana, daerah Waduk Gajah Mungkur, ini gimana? Kalau Wonogiri itu memang untuk sepak bola profesional ya maaf ya, di sana kan dari infrastruktur, dari kurang bisa membentuk, kurang bisa untuk menjadikan sepak bola profesional. Oh iya, just informasi saja. Di sana banyak yang merantau soalnya. Jadi ya kurang tereksplor lah sepak bolanya di sana itu. Ya, orang Wonogiri itu ketika lulus sekolah itu pasti merantau. Kalau nggak ke Jakarta, ke Bandung, ke Jogja atau ke Solo, ke kota Solo. Nah, lanjut lagi. Ini di Persika Karanganyar. Nah, ini wah, ini nek stadionnya saya pilih bangun di daerah Tangmangu sih. Ini gimana, Cuk? Itu kalau membangun itu kayaknya nggak mungkin, karena memang apa? Karena gimana? Karanganyar sudah membangun stadion. Ya kalau Karanganyar sudah merenovasi stadion 45 ya. Stadion 45 Karanganyar itu sudah direnovasi. Anggarannya besar loh ya, miliaran loh ya. Ini cocok ini. Prospek sekali ini menurut saya. Bupatinya mendukung olahraga sepak bola ternyata. Keren. Wah, betul sekali itu, Cuk. Nggak hanya yang bikin geger aja kemarin ya. Kalau kemarin kan bikin gegernya bupatinya naik mobil Rubicon. Nah itu, ini tapi ya menggagas apa juga olahraganya juga digagas. Ini juga sangat bagus sekali. Oke lah. Kalau yang belum tahu lapangan 45 itu ya daerah Kota Karanganyar lah. Tapi kalau saya sih malah mending di Tangmangu ya, ya toh. Sambil beli sate kelinci di sana. Wah, bangun stadion nonton bola dingin. Jangan di Plumbon loh ya, daerah Plumbon masih naik lagi itu. Nah itu. Nih lanjut lagi, Cuk. Kalau di daerah Sragen Raya ini PS Sisra Sragen bagaimana? Kabarnya Sragen kemarin baru diakuisisi, Cuk. Liga 2 loh. Itu klub siluman itu, Sragen United. Yang asli itu PS Sisra Sragen. Support your local team, support your original team. Iyalah, ngapain klub siluman? Akhirnya pindah lah ke kota lain, nggak tahu. Biarkan mereka pindah. Support PS Sisra Sragen. Ya, kabarnya juga sih dulu itu rencananya mau stadion baru, tapi sampai sekarang belum ada eksekusi ya. Ya semoga lah ya secepatnya. Padahal Sragen saya kesana terakhir itu udah menjadi perkota-kota ya, Cuk. Ini bagaimana, Cuk? Di sana ini perkembangannya, kalau perkembangan kota sangat pesat loh, tapi kok stadionnya agak lamban ya. Ya mungkin ada apa ya, prioritas mungkin masyarakat Sragen itu butuh kerjaan, berarti investasi pabrik itu malah yang dibanyakan ketimbang olahraga. Ya itu bebas sih, memang kebijakan dari bupatinya. Yang dibanyakan itu bahasa apa, Cuk? Banyakin. Nah itu loh, wah bahasa Indonesiamu itu wagu. Aku ya wagu sih tapi rapopo. Terus ini dari 7 tim tersebut pasti ada ya yang paling berpotensi. Kalian semua sudah pasti bisa menebaknya siapa yang paling potensi selain Persis Solo lo ya. Jangan Persis Solo, kalau Persis Solo udah tahu sendiri stadionnya megah. Ini dari ke 6 tim tadi. Ini siapa, Cok? Persepi Boyolali. Ya, karena apa? Karena klub ini didukung penuh oleh pemerintah. Pemerintah Boyolali itu sangat mendukung sekali olahraga sepak bola. Ya enggak olahraga sepak bola juga, tapi ada olahraga atletik dan olahraga road race ya, motor ya, racing itu. Ya mungkin Persepi Boyolali lah untuk potensi besarnya sangat bagus. Iya, stadionnya kalau kalian mau ngecek itu nama stadionnya Kebugiro di Boyolali. Ini di daerah pegunungan ya. Dingin di sana. Nah, kalau mau nyari villa ya jangan di sana lah.
dibak-baki nanti. Ya engko ya pemene dadi bar nonton babalan ya iso wedangan ning kono ngopi lah. Ya mampir-mampir ning Gancik. Ning Selo. Penak ning kono. Nah, di sana itu ada apa ya? Seperti penyuplai ya nantinya. Nantinya Stadion Kebogiro ini bakal menjadi apa ya? Mungkin display dari penyuplai tersebut. Nih tolong sebutkan, Cuk. Ini luar biasa ya. Boyolali itu ternyata punya putra daerah yang sangat diakui Indonesia. Masalah rumput. Rumputnya itu bakal standar dunia. Keren lah ini. Putra daerah ini. Bernama Lestari Soccer Field Indo. Nah, karya dari Lestari Indo ini karya perumputan duniawi ya. Ini bagaimana, Cuk, karyanya ini? Ini Lestari Soccer Field ini juga mengelola Asian Games dulu, rumput Stadion Wibawa Mukti. Oh, diakui nasional lagi, bahkan tingkat Asia ya. Asian Games, wow, levelnya keren kan. Setelah gelaran Asian Games dipercaya mengelola rumput di berbagai kota, klub-klub besar ya. Ya, sangat betul sekali. Maguwarjo yang pertama itu satu. Terus Surajaya Lamongan itu juga. Terus di Tangerang itu juga rumputnya pakai Lestarindo. Nah, apalagi, Cuk, ini, Cuk? Stadionnya Borneo. Yang baru ini juga stadionnya Barito. Oh, ini diakui nasional nih, putra daerah membagikan sekali ini. Tahu sendirilah rumput-rumput di arah Maguwarjo, Surajaya Lamongan itu kan sangat menonjol sekali. Itu yang mengelola Lestarindo, ada di Boyolali. Nah, nanti tahu sendiri bakal jadi seperti apa Stadion Boyolali Kebogiro ini. Rumahnya sendiri ya harus menjadi display terbaik nantinya, Cok. Ya kalau untuk alamat Lestari Soccer Field Indo kantornya itu, kalau kalian mau ke Selo lewat Boyolali itu pasti kelihatan itu nanti. Kelihatan kantornya. Disitulah. Nah, itu andulan nggon Selo, enak. Nah, itu kalau menurut saya sih nantinya bakal jadi keren Stadion Kebogiro ini. Nah, terus ini yang terakhir aja, Cuk, langsung kita akhiri aja karena kita udah membahas 7 tim tersebut. Kedepannya sepak bola Kota Solo Raya ini bagaimana ya kedepannya nantinya ini yang akan maju tim-timnya ini bagaimana? Ya kuncinya tadi Persis Solo harus ke Liga 1. Nanti yang pertama termotivasi itu pasti Persibi Boyolali. Dengan segala potensi yang dimiliki pasti minimal dia akan naik ke Liga 2. Untuk profesional pun juga bisa. Nanti juga untuk wilayah Wonogiri, Karanganyar, Sragen itu nanti juga akan menjadi bibit-bibit muda yang akan disetok untuk Persis Solo, untuk klub-klub nasional, bahkan Persib pun bisa ambil pemain-pemain wilayah Solo Raya. Potensinya sangat besar sekali untuk pembinaan pemain muda. Nah, seperti itu dulu saja bincang-bincang kita tentang 7 klub karisidenan Kota Solo ini. Nah, jangan lupa kalau ada salah-salah sih ya mohon dimaklumi. Wong kita itu ngobrol santai, nggak pernah pakai teks. Nah, kalau kita pakai teks ya nantinya akan menjadi wagu. Nggak gimana ya, nggak bisa keluar dari otak kita itu. Nah, itu jangan lupa aja like, comment, dan subscribe kalau suka.